Guys, siapa sih yang nggak tahu kalau resesi itu bisa bikin pusing? Tapi, resesi itu sebenarnya bisa diprediksi loh. Kalau ekonomi lagi jeblok, biasanya orang-orang yang sama yang bikin kesalahan yang sama, ya yang akhirnya bangkrut. Nah, kali ini kita bahas siapa aja sih yang biasanya kena imbas resesi, dari yang pertama sampai yang terakhir. Dan di akhir video ini, lo bakal ngerti banget gimana caranya jadi orang yang tahan banting di masa resesi. Selamat datang di channel Motivasi Sukses. Yuk, kita mulai. Kita mulai dari yang pertama, yang udah pasti kena imbas, yaitu orang-orang yang doyan banget boros. Ini tuh tipe orang yang setiap kali dapat kenaikan gaji, langsung deh upgrade gaya hidup. Kadang malah lebih dari itu, beli barang-barang yang sebenarnya nggak perlu, padahal duitnya nggak sebanyak itu. Contoh gampangnya, kayak misalnya seorang software engineer yang kerja di beberapa perusahaan dan selalu dapat kenaikan gaji. Setiap kali gajinya naik, mereka beli baju baru, pindah ke apartemen yang lebih mewah, beli mobil keren, pokoknya upgrade terus. Kenapa nggak? Kan gaji gue naik? Itu pikir mereka. Tapi tiba-tiba resesi datang. Ekonomi jatuh, banyak yang kena PHK, dan tiba-tiba semua pengeluaran yang tadinya terlihat seperti barang mewah malah jadi beban berat. Masalahnya, orang yang boros ini sering lupa kalau mereka nggak bisa langsung nekat pengeluaran gitu aja. Sewa rumah tetap harus dibayar, bensin mobil yang mahal nggak turun harganya, dan cicilan mobil, itu tetap jalan. Kalau pendapatan hilang, yang ada cuma tumpukan tagihan yang nggak bisa dibayar. Jadi, meskipun lo berhak menikmati hasil kerja keras lo, jangan sampai gaya hidup lo malah jadi bumerang buat masa depan finansial lo. Semua itu bisa jadi beban lebih cepat dari yang lo kira. Gimana sih cara ngatasinnya? Ya simple aja, jangan lebih banyak pengeluaran daripada penghasilan. Nggak usah sampai lo cancel langganan Netflix dan mulai cari-cari diskonan sih, tapi jangan juga sampai gaya hidup lo sampai habisin semua uang lo. Kalau lo mulai merasa kebanyakan belanja, coba deh periksa lagi dan sesuaikan dengan penghasilan lo. Berikutnya yang sering terhantam resesi, yaitu orang yang bikin keputusan keuangan karena emosi. Begitu dengar kata resesi, biasanya mereka langsung panik, mikir kalau semuanya bakal hancur. Jadi, banyak yang langsung buat keputusan finansial yang impulsif, padahal itu bukan langkah yang bijak. Misalnya, ada karyawan pemula yang dengar kabar PHK bakal datang, dia jadi gosipin teman-temannya dan berusaha supaya dia dapat promosi, malah dipecat. Contoh lainnya investor yang lihat saham turun, dia langsung panik dan langsung cut loss semua sahamnya. Gak tahunya sebentar naik lagi. Sebaliknya, ada juga orang tua yang tanpa pikir panjang langsung pindahin dana pendidikan anak ke saham yang lagi jatuh parah, pikirnya bakal rebound lagi dan naik tinggi, malah bangkrut perusahaannya. Mereka bertindak berdasarkan ketakutan dan perasaan sesaat. Keputusan keuangan yang dibuat berdasarkan emosi nggak pernah jadi keputusan yang baik. Resesi itu memang berat, tapi biasanya itu cuma sementara aja kok, rata-rata cuma sekitar 10 bulanan. Jadi, kalau lo lagi panik, coba deh tarik napas dulu. Jangan buru-buru jual aset lo, atau ambil keputusan besar yang nggak sejalan sama tujuan jangka panjang lo. Dengan begini lo bisa lebih siap hadapin resesi dan lo malah bisa survive dan jadi lebih kuat. Yang ketiga, kelompok yang suka ambil risiko besar, yang percaya kalau nggak akan ada hasil tanpa risiko. Tapi kalau risikonya berhubungan dengan runtuhnya ekonomi, ya jelas itu masalah besar. Orang yang suka ambil risiko ini biasanya naruh duit di investasi yang spekulatif, yang bisa bikin kaya dalam sekejap, tapi kalau salah langkah, bisa rugi sampai bangkrut. Contohnya, ada seorang akuntan muda yang rutin nabung buat beli kripto tiap bulan. Di awal, harganya naik terus dan dia mulai pede. Wah, nanti kripto ini bakal naik terus nih. Tapi begitu pasar kolaps, nilai kriptonya langsung ambruk, dan dia kehilangan semua duitnya. Ini sering kejadian sama orang yang terlalu percaya sama investasi spekulatif. Jadi, kalau lo suka ngambil risiko, nggak masalah. Tapi ingat, jangan semua dana lo taruh di satu tempat. Punya cadangan investasi yang aman dan dana darurat itu penting, supaya lo tetap bisa bertahan kalau keadaan ekonomi lagi nggak bagus. Berikutnya, yang paling rawan kena imbas resesi adalah orang-orang yang terbiasa hidup dengan utang. Banyak orang yang mikir kalau utang itu jalan pintas buat kaya, misalnya buat beli barang atau investasi. Tapi kalau ekonomi lagi turun, utang malah bisa jadi bumerang yang bikin keadaan makin parah. Coba deh inget-inget krisis finansial 2008,
di mana banyak orang yang terjebak dalam utang rumah yang nggak terbayar. Bank kasih kredit dengan gampangnya, orang beli rumah yang sebenarnya nggak mampu mereka bayar. Dan pas resesi datang, bunga naik dan harga rumah turun, banyak yang kehilangan segalanya. Jadi, kalau lo belum terjerat utang, hindari kalau bisa. Kalau udah terlanjur, prioritasin untuk bayar utang yang berbunga tinggi dulu. Selain itu, kalau lo mau ngutang, pastikan lo bisa bayar itu meski keadaan jadi susah. Utang bisa jadi alat yang powerful kalau lo tahu cara mengelolanya. Sekarang kita bahas soal orang-orang dengan keahlian yang sangat spesifik. Mungkin mereka ahli di bidangnya, tapi begitu ekonomi berubah, skill mereka jadi nggak terlalu dibutuhkan lagi. Contohnya, ada seorang programmer yang jago banget di bahasa pemrograman khusus buat game. Di saat normal, mereka kerja dengan lancar, tapi begitu resesi datang, banyak perusahaan game yang mulai kurangi pengeluaran dan lebih fokus ke proyek yang lebih aman. Akhirnya, mereka kehilangan pekerjaan, dan keahlian mereka nggak gampang dipindah ke industri lain. Nah, di dunia kerja yang terus berkembang, lo harus bisa adaptasi dan nggak terpaku sama satu keahlian aja. Kalau lo cuma jago di satu bidang, lo bakal sangat rentan. Jadi, belajar hal-hal baru dan punya keahlian yang beragam itu penting banget. Selain itu, yang bisa bertahan saat resesi adalah mereka yang punya tabungan yang cukup, tapi nggak cuma asal simpan uang di rekening aja. Mereka yang udah siap dengan dana darurat dan strategi investasi yang aman. Mereka ngerti banget, kalau lo cuma ngandelin tabungan doang, bisa kehabisan dalam waktu singkat. Yang penting, punya cadangan uang tunai dan investasi yang stabil. Berikutnya, ada kelompok yang bisa bertahan dengan solid, yaitu para survivors. Mereka yang udah siap dengan segala kemungkinan ekonomi dan punya ketahanan finansial. Misalnya pasangan suami istri yang nyimpan duit secara agresif, investasinya bagus, dan punya dana darurat yang cukup. Kalau salah satu dari mereka kehilangan pekerjaan, yang satu lagi bisa menopang. Mereka udah siap ngadepin apapun dan nggak panik. Orang-orang ini punya kebiasaan finansial yang baik, mereka nyimpen duit secara rutin, nggak banyak utang, dan investasi dengan bijak. Mereka nggak cuma bertahan, mereka malah bisa cari peluang. Jadi, yang penting itu bukan seberapa banyak duit yang lo punya, tapi gimana lo bisa manage apa yang udah lo punya. Nah, kesimpulannya, resesi nggak bakal bikin semua orang jatuh. Yang jatuh biasanya emang orang yang nggak siap. Kalau lo udah siap dan punya kebiasaan finansial yang tepat, lo bakal survive dan malah bisa jadi lebih kuat dari sebelumnya. Lo malah jadi lebih siap buat menghadapi masa depan. Atau lo ada pendapat lain? Lo bisa tuliskan di kolom komentar ya. Dan sebagai penutup, terima kasih sudah menonton. Kamsia, and until I see you again. Salam sukses!